Saya beri tema makna Pentakosta dan isu-isu terkini ya untuk materi saya. Ini dasar kitab suci, tidak perlu saya bacakan ya, dari Kisah Para Rasul 1 ayat 4 sampai 5, Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Saya langsung kepada pembukaan dulu. Pentakosta bukan hanya menandai dimulainya masa gereja, tetapi juga menandai dimulainya masa pelayanan Roh Kudus, secara khusus dalam penerapan keselamatan. Bagi orang Kristen pada hari Pentakosta itu Roh Kudus dicurahkan dan gereja lahir. Dengan demikian, Pentakosta tidak hanya memiliki nilai historis karena terjadi di satu tempat, khususnya Yerusalem, dan pada hari yang khusus, yaitu hari raya Pentakosta orang Yahudi, pada sekumpulan orang-orang, khususnya 120 orang murid. Tapi Pentakosta juga merupakan peristiwa eksistensial atau hakiki dan memiliki konsekuensi-konsekuensi kekal. Mengapa? Karena Roh Kudus bukan sekedar datang. Apalagi dia mengatakan datang pergi datang lagi dan pergi lagi datang lagi, begitu, bukan. Roh Kudus bukan sekedar datang, melainkan ia datang dan tinggal untuk mewujudkan rencana dan maksud Allah Trinitas dalam dunia ini. Roh Kudus datang untuk menjadikan keselamatan Allah nyata melalui Kristus dalam kehidupan perorangan, umat, suku, dan bangsa. Saya juga ada membuat ini di slide Pentakosta dalam tradisi Kristen dan Yahudi ya. Saya kira saya lewatkan saja ini. Ya, ini saya lewatkan saja. Nah, saya langsung ke makna Pentakosta saja ya. Nah, makna Pentakosta bagi orang Kristen pada hari Pentakosta itu Roh Kudus dicurahkan dan gereja lahir. Sudah saya sebutkan tadi di depan. Namun bukan hanya itu, Pentakosta mempunyai makna penting lainnya bagi orang Kristen saat ini. Saya ada baca beberapa buku dari ahli-ahli teologi ya. Ada yang menyebut 7 makna Pentakosta, ada yang menyebut 8, ada yang menyebut 5, 6, berbeda-beda, bervariasi. Tapi pada dasarnya apa yang saya sampaikan ini adalah ringkasan ya. Paling tidak ada 4 makna penting dari Pentakosta itu dalam catatan saya ini. Yang pertama, sebentar ya, saya agak kelewatan ya. Oh, ini tadi. Saya majukan dikit. Bentar. Nah, ini. Yang pertama, ya. Pentakosta menguatkan keyakinan kita bahwa Kristus yang saat ini berada di surga menepati janji-janjinya. Jadi ketika saya berbicara tentang Pentakosta, maka yang saya maksudkan bukan Pentakosta dalam tradisi Yahudi, tapi Pentakosta dalam tradisi Kristen ya. Nah, yaitu pencurahan Roh Kudus ya. Nah, begini ya. Sebelum kematiannya, Kristus pernah menjanjikan bahwa ia akan mengirim Parakletos Alos ya, seorang penolong yang lain bagi murid-muridnya. Nah, janji ini disampaikan Yesus dalam Yohanes pasal yang ke-14 ya, ayat 16 sampai 18, 15 ayat pasal 15 ayat 26, Yohanes pasal 16 ayat 17. Nah, jelaslah bahwa kedatangan Parakletos Alos tersebut akan terjadi setelah kenaikan Kristus ke surga ya. Jadi dengan kedatangan Roh Kudus pada hari Pentakosta itu Kristus menepati janjinya. Nah, bagi saya implikasi dari pernyataan ini jelas ya. Janji pencurahan Roh Kudus yang diberikan oleh Yesus itu dia tepati, maka kita dapat mengharapkan janji-janji yang lain yang dijanjikan oleh Yesus yang masih belum dia genapi pasti akan digenapi ya. Jadi implikasi dari ini ya, Pentakosta menguatkan keyakinan kita bahwa Kristus yang saat ini berada di surga menepati janjinya ya. Salah satu janji yang dia tepati adalah dia mengirim Parakletos Alos. Nah, janji-janji lain termasuk kedatangannya kembali juga pasti akan digenapi ya. Nah, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua ya, Pentakosta mengingatkan kita bahwa Kristus yang mencurahkan Roh Kudus pada hari Pentakosta adalah kepala gereja yang mendirikan gereja dan senantiasa memelihara gerejanya. Kalau deisme memandang bahwa Allah menciptakan dunia dengan sistem yang ada lalu meninggalkannya ya, itu deisme. Nah, jika Kristus pendiri gereja ya, kemudian mengirim Roh Kudus ya, dan tidak memelihara gereja, maka kita bisa katakan ini semacam deisme ya. Nah, tapi
nyatanya ialah Yesus sebagai kepala gereja mendirikan gereja dan senantiasa memelihara gereja. Maka Parakletos Alos dikirim, ya, pribadi yang sama dengan dia tapi pribadi yang lain tapi sama dengan dia, Parakletos Alos itu, ya, itulah yang bekerja saat ini di dalam penerapan keselamatan dan juga di dalam gereja, ya. Jadi Yesus Kristus adalah pendiri dan pemilik gereja, ya. Ini ada ayatnya dalam Matius pasal 16 ayat yang 18. Ia pendiri sekaligus pondasi dari gereja, ya. Nah, sebagai pendiri ada beberapa hal yang dilakukan oleh Kristus. Dia memilih murid-muridnya yang akan menempati posisi sebagai dasar bangunan, sebagai rasul dan nabi, para rasul dan nabi-nabi. Kemudian dia juga mengajar murid-muridnya tentang perkara-perkara yang akan menjadi efektif apabila gereja mulai berfungsi nantinya. Sebagian besar pengajaran itu secara khusus disampaikan di dalam Yohanes pasal 13 sampai pasal yang ke-17. Nah, dia akan menjadi batu penjuru melalui kematian dan kebangkitannya. Jelas dalam ayat-ayat di Kisah Para Rasul 4 ayat 11, Efesus 2 ayat 20. Ia menebus gereja dengan darahnya sendiri. Kebangkitan dan kenaikannya ke surga menjadikan dia sebagai kepala dari gereja. Ia memberikan karunia-karunia kepada anggota-anggota tubuhnya, Efesus pasal 4 yang ke-8. Dan dia mengirim Roh Kudus yang menghidupkan gereja sehingga dapat sungguh-sungguh berfungsi. Nah, dengan demikian, ya, makna Pentakosta yang kedua mengingatkan kita bahwa Kristus yang mencurahkan Roh Kudus pada hari Pentakosta adalah kepala gereja yang mendirikan gereja dan senantiasa memelihara gereja. Ini ada implikasi tersendiri nanti terhadap isu-isu yang akan saya bicarakan, 3 isu yang akan saya bicarakan setelah saya membicarakan makna Pentakosta ini, ya. Nah, yang ketiga, makna Pentakosta mengingatkan kita bahwa masa ini adalah masa anugerah dari pelayanan Roh Kudus dalam penerapan keselamatan. Pentakosta bukan hanya menandai dimulainya masa gereja, tapi juga menandai dimulainya masa pelayanan Roh Kudus secara khusus dalam penerapan keselamatan. Roh Kudus datang untuk menjadikan keselamatan Allah nyata melalui Kristus dalam kehidupan perorangan, umat, suku, dan bangsa. Pelayanan Roh Kudus masa kini dapat dikelompokkan ke dalam 3 bentuk hubungan, yaitu pelayanan Roh Kudus dalam hubungan dengan gereja, dengan orang percaya, dan dengan orang-orang yang belum percaya, ya. Nah, pelayanan Roh Kudus dalam hubungan dengan gereja antara lain memberi kuasa untuk bersaksi dan memberitakan Injil, Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, ya. Memberikan pertumbuhan kepada gereja, memberikan kuasa kesembuhan dan mujizat, memberikan karunia dan jawatan pelayanan kepada gereja, memberikan kuasa kesatuan kepada gereja, mempersiapkan gereja sebagai mempelai Kristus, dan lain-lain sebagainya. Itu pelayanan Roh Kudus dalam hubungannya dengan gereja. Nah, pelayanan Roh Kudus dalam hubungannya dengan orang-orang percaya, ya, dapat dilihat dalam kaitannya dengan keselamatan dan kehidupan pribadi. Dalam kaitan dengan keselamatan, Roh Kudus membaharui dengan cara melahirbarukan. Roh Kudus membaptis orang percaya ke dalam tubuh Kristus. Roh Kudus berdiam dalam orang percaya. Roh Kudus memeteraikan, arabon, ya, jaminan untuk orang percaya. Setelah diselamatkan, Roh Kudus melanjutkan pelayanan yang aktif di dalam kehidupan orang-orang percaya. Antara lain, Roh Kudus memenuhi orang percaya, Roh Kudus membimbing orang percaya, Roh Kudus memberi kuasa dalam kehidupan orang percaya, Roh Kudus memberikan buah-buah roh, ya. Roh Kudus mengajar orang percaya, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, pelayanan Roh Kudus dalam kehidupan orang yang belum percaya. Roh Kudus telah datang untuk menginsapkan orang-orang yang tidak percaya akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Roh Kudus menemplak orang-orang yang tidak percaya akan dosa-dosa mereka. Nah, itu pelayanan makna Pentakosta yang ketiga, yaitu mengingatkan kita bahwa masa ini adalah masa anugerah dan pelayanan Roh Kudus dalam penerapan keselamatan. Sekarang yang terakhir, yang keempat, ya, Pentakosta memberi semangat kepada kita untuk semakin giat dalam melaksanakan amanat agung Kristus dalam kuasa Roh Kudus. Amanat agung Tuhan kita Yesus Kristus adalah misi gereja. Memenuhi amanat agung adalah tujuan utama gereja. Amanat agung Tuhan Yesus Kristus adalah misi kita yang merupakan kontinuitas dari misi Yesus Kristus, ya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus
kamu. Di sini ada kesinambungan antara misi Yesus dengan misi murid-muridnya. Nah, selanjutnya dalam Matius 28 ayat 19 dan 20 dan ayat paralel lainnya, Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya yang kita kenal dengan istilah amanat atau perintah agung. Perintah ini bukan sekedar ayat agung yang berlaku hanya pada zaman rasul-rasul dan bersifat sementara, melainkan terus berlaku sampai akhir zaman. Heostes sunteteas tou ainos. Ya, dengan demikian gereja adalah gereja yang mengemban amanat agung Tuhan Yesus Kristus untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus. Bagaimana gereja melaksanakan perintah ini dengan efektif? Dengan pertolongan dan kuasa Roh Kudus. Itu makna Pentakosta bagi kita, ya, dengan pertolongan Roh Kudus. Nah, karena itu para murid itu adalah para saksi yang diutus oleh Kristus untuk memberitakan Injil dengan disertai kuasa Roh Kudus. Ya, kata saksi dalam ayat ini adalah martureo yang artinya bersaksi, yaitu mengatakan dan menjadikan saksi tentang Kristus. Sedangkan kata kuasa dalam ayat ini adalah dunamis yang berarti daya, kekuatan, kuasa. Jadi di sini Roh Kudus diberikan kepada orang percaya agar orang percaya memiliki kuasa untuk menjadi saksinya. Tapi ingat, Roh Kudus bukan sekedar kuasa, dia adalah pribadi. Pribadi ketiga dalam Trinitas yang setara dengan Bapa dan Anak. Namun dia memberikan kuasa kepada orang-orang percaya, menggerakkan misi sehingga orang-orang percaya dapat melaksanakan misi amanat agung, ya. Nah, Roh Kudus menjadi penggerak misi orang percaya, bukan uang maupun kemapanan organisasi. Roh Kuduslah yang menjadi sumber daya misi itu. Di dalam Kisah Rasul 1:8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu. Tidak ada dikatakan tetapi kamu akan menerima kuasa. Tidak ada dikatakan di sana bahwa kita akan menjadi saksi Kristus apabila kita sudah banyak uang, apabila gereja kita sudah mapan, dan lain sebagainya. Tapi kita akan bersaksi ketika Roh Kudus turun atas kita dan kita menerima kuasa. Ya. Nah, Roh Kuduslah yang menjadi, maaf, kok bisa geser sendiri ya? Kok bisa geser sih? Sebentar. Saya lanjut lagi. Roh Kudus memperlengkapi dengan karunia-karunia dan kuasa sehingga gereja mampu bersaksi dan melayani Tuhan dengan efektif, ya. Nah, tujuan dari karunia-karunia roh adalah memampukan orang percaya untuk melakukan berbagai bentuk pelayanan guna pembangunan tubuh Kristus. Tanpa pertolongan Roh Kudus, kita tidak mungkin memiliki kuasa untuk bersaksi dan melayani, ya. Itulah sebabnya sebelum murid-murid pergi untuk bersaksi dan melayani, mereka diperintahkan untuk menunggu di Yerusalem sampai mereka menerima baptisan. Sekali lagi, perintah untuk menunggu ini khusus untuk para rasul. Kita sudah tidak menunggu lagi. Kita sudah tidak menunggu lagi. Murid-muridlah diperintahkan, para rasul itu diperintahkan untuk menunggu di Yerusalem sampai mereka menerima baptisan atau pencurahan Roh Kudus dan diperlengkapi dengan kuasa. Kata Yunani diperlengkapi dalam Lukas 24 ayat 49 tersebut adalah enduo, merupakan kata umum yang dipakai untuk pakaian atau memberikan pakaian pada seseorang. Kata tersebut dalam bentuk pasif menunjukkan orang itu tidak memakai pakaiannya sendiri, tetapi orang lain yang melakukannya untuk dia. Jadi dalam konteks ini, Allah memperlengkapi para muridnya dengan kuasa Roh Kudus. Nah, pada hari Pentakosta itu, Kisah Rasul pasal 2, Roh Kudus telah dicurahkan, sudah datang dan terus berkarya di dalam dan melalui gereja hingga saat ini, hingga masa yang akan datang. Jadi Roh Kudus sudah datang, ya, Roh Kudus sudah ada, Roh Kudus terus berkarya sampai kapan? Sampai masa yang akan datang, sampai Yesus datang kembali, ya. Nah, saya beralih ke isu-isu terkini sekarang, ya. Saya ada 3 isu yang saya pilih, ya. Ada 3 isu yang saya pilih, isu terkini, ya. Yang pertama, isu Pentakosta ketiga, ya. Pada tahun yang lalu saya diberitahu oleh seorang pendeta yang masih muda dan bersemangat, mengatakan kepada saya bahwa di gereja lokalnya mereka sedang melaksanakan berdoa 10 hari menanti janji pencurahan Roh Kudus seperti yang dilakukan oleh kira-kira 120 murid Kristus di masa lalu. Dan nampaknya beberapa gereja lokal lainnya juga melakukan hal yang sama, yaitu menanti janji Bapa, menanti pencurahan Roh Kudus. Ini yang saya katakan tadi, kita perlu dasar teologis dulu, doktrin dulu. Paulus biasa seperti itu. Paulus menjelaskan doktrin dulu, baru ke hal-hal yang praktis. Nah, isu-isu terkini ini terkait dengan hal yang praktis. Tadi saya sudah jelaskan, Roh Kudus sudah datang, Roh Kudus sudah dicurahkan, dan sekarang masih berkarya dan terus berkarya sampai sudah kembali.
Jadi konteks menanti janji Bapa ini merupakan hal yang membingungkan, ya. Pertama, perintah ini kan untuk para murid, para rasul, bukan untuk kita hari ini, ya, menanti janji ini. Yang kedua, Roh Kudus sudah datang, jadi kita tidak perlu menanti. Yang kita lakukan sekarang adalah menerima, ya. Nah, namun yang paling menghebohkan adalah munculnya istilah Pentakosta ketiga yang dipopulerkan oleh Pendeta Dr. Niko Nyoto Raharjo, sebagai mana yang disampaikan pada Menara Doa Pelayanan Jumat pada tanggal 6 Mei 2018. Menurut Niko Nyoto Raharjo, Pentakosta pertama terjadi di Yerusalem. Jadi pada hari Pentakosta itu disebutnya Pentakosta pertama di Kisah Rasul pasal 2. Pentakosta kedua adalah peristiwa Azusa Street Revival, ya, kebangunan rohani di Jalan Azusa yang terjadi di kota Los Angeles, California, Amerika Serikat, ya, pada tahun 1906. Sedangkan Pentakosta ketiga menurut Niko Nyoto Raharjo dimulai pada tahun 2013 sesuai dengan pesan Tuhan kepadanya, ya. Jadi Pentakosta ketiga itu dimulainya di Indonesia, ya. Nah, itu isunya, ya. Isu yang pertama saya coba saya tanggapi saja langsung, ya. Tanggapan saya atas isu Pentakosta ketiga ini, saya sudah saya jelaskan tadi, tidak mengerti bagaimana cara menginterpretasikan ayat-ayat Alkitab sehingga melakukan apa yang tidak diperintahkan untuk dilakukan oleh gereja saat ini. Ya, yang saya pahami ialah bahwa perintah untuk menantikan pencurahan Roh Kudus itu ditujukan kepada para rasul dan murid-murid Kristus tersebut. Tidak berlaku bagi gereja setelah hari Pentakosta, karena sejak hari Pentakosta itu Roh Kudus sudah dicurahkan, sudah datang, terus berkarya saat ini hingga Kristus datang kembali. Dengan demikian, peristiwa pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta tersebut yang identik dengan baptisan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Kristus kepada murid-muridnya adalah peristiwa yang terjadi hanya satu kali. Petrus menyebutnya sebagai penggenapan nubuat Nabi Yoel. Jadi penggenapan Nabi Yoel itu hanya digenapi satu kali, bukan berkali-kali. Sehingga harus ada Pentakosta kedua dan Pentakosta ketiga. Nanti sudah ada ketiga, nanti kalau Yesus belum datang bisa ada Pentakosta keempat, kelima, dan terus begitu, ya. Nah, peristiwa Pentakosta ini menandai ditempatkannya orang percaya dalam tubuh Kristus. Perhatikan, jadi hanya ada satu peristiwa Pentakosta terjadi dan dampaknya masih berlangsung hingga Kristus datang kembali. Ini dikuatkan oleh pernyataan Rasul Petrus melalui frase Eskateis Hemerais atau the last days, atau hari-hari terakhir dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 17, di mana pada peristiwa pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta itu Rasul Petrus mengutip secara langsung perkataan Nabi Yoel di Yoel 2 ayat yang 28. Kenapa dikatakan kutipan langsung? Karena Petrus langsung menyebut, demikianlah dikatakan oleh Nabi Yoel. Nah, kutipan itu kan ada kutipan langsung, kutipan tidak langsung. Kalau kutipan langsung, ya ini contohnya tadi. Kutipan tidak langsung bisa berupa alusi dan bisa juga berupa gema, ya. Kalau alusi mungkin kita lebih mudah menebaknya, tetapi kalau gema itu agak susah, ya. Nah, tapi ini bukan kutipan tidak langsung, tapi kutipan langsung, karena Petrus mengatakan seperti yang dikatakan oleh Yoel, ya. Nah, saya harus jelaskan ini begini, ya. Frase the last day, hari-hari terakhir dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 17 di atas, sama dengan yang digunakan dalam 2 Timotius 3 ayat 1, yaitu frase Yunani Eskateis Hemerais, di mana arti dari frase ini meliputi seluruh masa antara kedatangan Kristus yang pertama dan kedua. Jadi hari-hari terakhir yang dikutip oleh Petrus di Yoel itu adalah dari masa kedatangan Yesus yang pertama hingga kedatangannya yang kedua. Itu yang disebut dengan hari-hari terakhir. Nah, perlu diketahui bahwa frase hari-hari terakhir dalam Kisah Para Rasul tersebut tidak ada dalam naskah Ibrani asli kitab Yoel. Juga tidak ada dalam Septuaginta di kitab Yoel itu. Tidak ada frase hari terakhir. Frase itu otentik sebagai ucapan Petrus sendiri yang diilhamkan oleh Roh Kudus dengan tujuan untuk menekankan bahwa periode pencurahan Roh Kudus tersebut meliputi periode kematian dan kebangkitan Kristus hingga kedatangannya kembali, ya. Jadi gereja saat ini tidak perlu lagi menanti Roh Kudus, melainkan menerima dan hendaknya senantiasa penuh dengan Roh Kudus.
Ya. Nah, karena yang dimaksud dengan hari-hari terakhir itu adalah prase yang meliputi periode kedatangan Yesus yang pertama hingga kedatangan Yesus yang kedua kali. Tepatnya yaitu kematian dan kebangkitan Kristus, kenaikan Kristus surga pada waktu pencurahan Roh Kudus hingga kedatangan Kristus kembali. Kalau dalam pandangan secara teknis, dalam pandangan premilenialisme itu pada waktu pengangkatan gereja, ya, pada masa-masa itu. Nah, begini maksud saya ialah bahwa itu hanya peristiwa yang terjadi satu kali. Ya, hari-hari terakhir itu adalah satu periode yang disebutkan. Kan itu pencurahan Roh Kudus itu, hari Pentakosta itu terjadi hanya satu kali, dan ini adalah peristiwa yang benar-benar unik di dalam sejarah. Nah, dengan demikian, ya, kita, tepatnya saya menolak terminologi Azusa Street sebagai Pentakosta kedua dan istilah Pentakosta ketiga yang dipopulerkan oleh Niko Nyoto Raharjo. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. Nah, mungkin ini usul saya, istilah yang lebih bisa diterima adalah gerakan gelombang keempat, the Fourth Wave Movement, ya. Sebagaimana dipahami oleh beberapa teolog Injili Pentakostal dan karismatik, bahwa gerakan Pentakostal Azusa Street sebagai gerakan gelombang pertama dan gerakan pembaharuan karismatik sebagai the Second Wave Movement atau gerakan gerakan gelombang kedua, dan Sign in Wonders Movement sebagai gerakan gelombang ketiga, the Third Wave Movement, ya. Jadi tidak pakai istilah Pentakosta ketiga. Pentakosta itu hanya satu kali dan berlaku di hari-hari terakhir, yaitu masa di mana kedatangan Kristus sampai dengan kedatangannya yang kedua. Contoh, kita menggunakan istilah, kalau mau Insinyur Niko sebaiknya menggunakan istilah gerakan gelombang keempat, karena gelombang ketiga kan sudah, ya, itu sudah ada begitu, itu sudah bisa diterima begitu. Jangan membuat terminologi sendiri, maksud saya. Itu sudah diterima di antara kaum Injili dan juga kaum Pentakostal karismatik. Saya hanya kutip satu saja, contohnya, ya. Kutip satu saja dari orang Pentakostal, ya. Ini dia, saya kutip satu saja sebagai contoh. Jadi yang saya usulkan ini bukan karangan begitu, ya. Jadi jangan lagi ada Pentakostal kedua ketiga, yang ada itu gerakan gelombang. Itu seperti ini, seperti ledakan, seperti terjadi tsunami misalnya, ledakan. Ketika terjadi suatu ledakan, satu kali ledakan, gelombang itu kan bisa berkali-kali ke pantai, padahal ledakannya cuma satu kali begitu, ya. Tapi gelombangnya itu bisa berkali-kali, ya. Jadi istilah gelombang itu bisa lebih mengakomodir itu. Nah, teolog Pentakostal ayah dan anak William Mencius dan Robert Mencius menjelaskan salah satu karakteristik yang mencolok dari kalangan evangelicalism, ya, modern adalah apresiasi yang berkembang terhadap mujizat. Tren ini telah menghasilkan subkelompok dalam evangelicalism yang sering didefinisikan sebagai gerakan tanda dan keajaiban, sign and wonders tadi, dan gelombang ketiga. Sebutan terakhir menunjukkan hubungan erat antara gerakan ini dan Pentakostalisme. Gelombang ketiga mengacu pada karya roh yang memberi energi di antara orang-orang Kristen evangelikal. Setelah gelombang pertama, gerakan pembaharuan yang melahirkan denominasi-denominasi Pentakostal klasik, ini yang di Azusa Street itu, ya. Dan gelombang kedua yang mempengaruhi denominasi-denominasi arus utama, ya, dan memicu lahirnya gerakan karismatik. Ini terkait dengan gerakan karismatik, ya. Nah, jadi ada istilah itu, ya. Memang ada, ya. Istilah itu ada begitu, ya. Jadi bukan karangan. Ini teolog Pentakostal ini, Mencius ayah dan anak ini, ya. Dia menggunakan istilah tersebut. Ya. Saya lanjutkan. Nah, karena itu saya mengingatkan Niko Nyoto Raharjo agar tidak lagi memakai istilah Pentakostal ketiga, karena istilah itu tidak alkitabiah dan kontras dengan pernyataan Alkitab. Indikasi logis apabila istilah tersebut dipaksakan untuk dipakai sama artinya menyatakan bahwa Roh Kudus datang dan pergi sampai 3 kali dalam 3 peristiwa Pentakosta. Ini tentu saja absurd.
Jadi Roh Kudus datang, lalu Roh Kudus tidak tahu kapan perginya, tiba-tiba datang di Azusa Street, Pentakosta kedua. Dan kita tidak tahu Roh Kudus perginya kapan, tiba-tiba datang lagi, Pentakosta ketiga di Indonesia tahun 2013. Jadi Roh Kudus itu datang dan pergi begitu ya. Nah, itu implikasinya ya, apabila ada istilah-istilah seperti itu ya. Jadi istilah gerakan gelombang keempat yang saya sarankan kepada Insinyur Niko ya, itu lebih bisa diterima ya. Untuk membedakan dari gerakan-gerakan sebelumnya, gerakan gelombang pertama di Azusa Street, gerakan gelombang ke dua untuk gerakan karismatik, dan gerakan gelombang ketiga untuk gerakan sign and wonders tadi ya. Kemudian untuk yang dikatakan oleh Insinyur Niko ya, bisa dikatakan silakan menggunakan terminologi gerakan gelombang keempat, tapi jangan Pentakosta ketiga begitu ya. Kalau Pentakosta ketiga implikasinya tadi Roh Kudus datang, Roh Kudus pergi, Roh Kudus datang, Roh Kudus pergi 3 kali. Nah, nanti kalau ada Pentakostal keempat lagi ya begitu dia. Ya. Jadi kayak lagunya kau datang dan pergi sesuka hati. Nah, itu dia. Ya? Iya, Pentakostal itu unik dan terjadinya 1 kali begitu ya. Nah, cuman gelombangnya memang seperti saya katakan tadi, terjadi satu ledakan di tengah laut, misal di dasar laut. Cuman 1 kali, tapi gelombangnya itu sampai ke pantai itu bisa berkali-kali begitu. Bisa menangkap maksud itu ya. Cuman 1 kali saja peristiwa ledakan itu, tapi gelombangnya itu bisa berkali-kali. Nah, peristiwa pencurahan Roh Kudus itu 1 kali ya, tapi gelombangnya itu bisa berkali-kali. Dan menurut Craig Skinner ya, mujizat itu terjadinya random begitu ya. Ya. Tidak random, tapi acak begitu ya. Makanya peristiwa mujizat itu bisa terjadi sewaktu-waktu di tempat-tempat tertentu. Ya, Allah melakukannya begitu. Tidak harus setiap hari ada mujizat begitu secara umum, tidak. Ya. Nah, Dick Iverson mengatakan begini, tidak peduli betapa yakinnya seseorang bahwa ia memiliki pernyataan dari Roh. Ini Sinurko mengatakan itu pernyataan dari Tuhan sendiri, gerakan Pentakostal ketiga itu. Tapi seorang Pentakostal dari gerakan hujan akhir, Dick Iverson ya, mengatakan tidak peduli betapa yakinnya seseorang bahwa ia memiliki pernyataan dari Roh, namun jika pernyataan itu berkontradiksi dengan pengajaran Alkitab yang jelas, maka pernyataan tersebut tidak bisa diterima. Satu-satunya yang aman bagi kita ya, supaya tidak masuk dalam ajaran yang salah, adalah tinggal di dalam batas-batas kebenaran yang dinyatakan dengan jelas di dalam Alkitab. Begini, saya tidak mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Insinyur Niko yang dari Tuhan itu bukan dari Tuhan, bukan begitu. Saya tidak mengatakan begitu. Hanya saja mungkin istilahnya yang harus dia inikan. Lagi pula karakteristik gerakan gerakan gelombang keempat yang usul saya tadi dari pernyataan Niko, apa sih yang membedakannya dari Azusa Street? Apa sih yang membedakannya dari gerakan karismatik? Apa sih yang membedakannya dari gerakan gelombang ketiga? Sign and wonders, harus ada karakteristik yang membedakannya begitu ya, sehingga dia bisa disebut sebagai gerakan tersendiri ya. Atau bisa jadi dia merupakan bagian dari gerakan-gerakan Pentakostal saja tersendiri. Pentakostal kan punya gerakan-gerakan tersendiri di dalam sejarah Pentakostal, kita lihat ya. Oke. Nah, karena itu di dalam buku saya Apologetika Karismatik ya, di halaman 283 sampai 284 saya mengatakan, bila suatu perkataan nubuat yang disampaikan tidak terjadi atau keliru, mengapa? Apakah Tuhan salah? Jawabannya tentu saja tidak. Allah tidak pernah membuat kesalahan, dan Ia tidak memberikan pernyataan yang salah kepada kita. Tetapi kita dapat membuat kesalahan. Kita yang dapat membuat kesalahan. Ya. Misalnya pernah Insinyur Pak Niko menubuatkan bulan April Corona akan berlalu. Begitu kan, ramai heboh itu kan, sempat kan? Nah, Tuhan, dia katakan Tuhan yang mengatakan kepada dia. Tapi buktinya sampai saat ini Corona malah varian-variannya tambah ada gitu kan, tambah lebih heboh lagi varian-variannya. Maksud saya begini, saya percaya bisa jadi apa yang saya tidak mencap Insinyur Niko itu sesat, tapi bisa jadi responnya salah begitu ya. Nah, maka itu saya setuju dengan Profesor Wayne A. Grudem. Wayne A. Grudem ini mengatakan begini, kesalahan ini menurut Wayne A. Grudem dapat terjadi dalam beberapa cara, yaitu kita mungkin saja tidak dapat membedakan dengan sempurna apa yang berasal dari Allah dan apa yang berasal dari pikiran atau keinginan kita sendiri.
Sehingga kita anggap apa yang jadi keinginan pikiran kita atau katakanlah iman kita itu seakan-akan dari Tuhan atau pernyataan Tuhan, padahal tidak. Yang kedua, kita mungkin salah memahami pernyataan yang memang berasal dari Allah tersebut. Atau tiga, kita mungkin tidak melaporkan wahyu itu dengan tepat sekali. Kenapa? Karena kita tidak sempurna. Artinya bisa saja beberapa gagasan dan penafsiran kita sendiri tercampur dalam wahyu itu. Ya, oke. Itu di buku saya di Apologetika Karismatik ya. Nah, itu isunya ya. Oke, saya agak panjang situ karena memang isu ini yang rame ya. Nah, sekarang isu kedua. Ini tidak kalah penting. Sedikit lagi ya, saya minta waktu dikit lagi. Isu kedua adalah isu zaman anugerah masa pelayanan Roh Kudus telah berlalu. Tadi di depan secara dogmatis saya mengatakan bahwa yang isu-isu yang terpenting ini ya. Nah, tadi di depan secara dogmatis saya katakan bahwa Roh Kudus itu sudah datang, sudah ada ya. Dan bagian kita adalah menerima Roh Kudus dan pelayanannya ya. Nah, Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa, the Church of Almighty God, atau dalam bahasa Mandarin dikenali dengan nama Kuan Eng Sen ya, adalah sebuah kelompok keagamaan sekte sesat yang didirikan oleh Zhou Weixin dan dipimpin oleh istrinya yang bernama Yang Xiang Bin, yang dianggap sebagai Kristus akhir zaman dan Allah Yang Maha Kuasa. Para pengikutnya percaya bahwa Yang Xiang Bin adalah Yesus yang telah menjelma menjadi manusia dalam rupa seorang wanita Tionghoa. Bidat ini mengajarkan bahwa Allah Perjanjian Lama dikenali dengan nama Yahweh, ya, Yehova, dan pada zaman Perjanjian Baru Allah dikenali dengan nama Yesus Kristus. Sekarang pada zaman akhir Allah dikenali sebagai Tuhan Maha Kuasa yang bernama Yang Xiang Bin atau Kristus yang berinkarnasi menjadi wanita Tionghoa. Yang Xiang Bin mengajarkan bahwa Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa adalah karya Allah sendiri. Allah sendiri yang mendirikannya, bukan manusia. Gereja ini didirikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, yaitu Yang Xiang Bin sendiri, dan dipimpin olehnya dan digembalakan secara pribadi olehnya. Semua denominasi Kristen yang lain saat ini telah kehilangan Roh Kudus. Karena itu seluruh kuasanya sekarang dipusatkan pada Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa. Zaman ini disebut oleh Yang Xiang Bin sebagai zaman kerajaan, di mana Allah sedang melaksanakan penghakiman tahta putihnya. Artinya zaman anugerah masa dari pelayanan Roh Kudus telah berlalu. Ya, itu untuk Yang Xiang Bin. Ya. Lalu saya langsung tanggapi saja ini. Tanggapan saya atas isu zaman anugerah masa pelayanan Roh Kudus telah berlalu. Zaman kerajaan seperti yang diklaim oleh Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa masih belum berlalu. Masih belum terjadi. Ya. Zaman kerajaan masih belum terjadi. Zaman ini, zaman sekarang masih zaman anugerah, di mana Roh Kudus berkarya. Gereja secara sah berdiri pada hari Pentakosta dan peristiwa pencurahan Roh Kudus seperti yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 2. Peristiwa pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta tersebut identik dengan baptisan Roh yang dijanjikan oleh Roh Kudus kepada murid-muridnya. Petrus menyebutnya sebagai penggenapan nubuat Nabi Yoel, tadi sudah saya jelaskan. Peristiwa Pentakosta ini menandai ditempatkannya orang-orang percaya dalam tubuh Kristus. Jadi Pentakosta memiliki nilai sejarah dan juga memiliki nilai eksistensial. Ya. Dan konsekuensinya kekal, karena Roh Kudus bukan sekedar datang, melainkan ia datang dan tinggal untuk mewujudkan rencana dan maksud Allah Trinitas dalam dunia ini. Gereja sampai akhir zaman merupakan karya Roh Kudus. Roh Kudus tidak pernah meninggalkan gerejanya. Roh Kudus datang untuk menjadikan keselamatan Allah nyata melalui Kristus dalam kehidupan perorangan umat, suku dan bangsa. Jadi Roh Kudus masih ada saat ini ya. Roh Kudus masih berkarya. Ini masih zaman anugerah. Ya. Jadi salah dari ajaran Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa. Memang ini memang bidat, karena Yang Xiang Bin itu dianggap sebagai Kristus akhir zaman. Jadi zaman ini bukan zaman kerajaan seperti yang diklaim oleh Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa. Zaman ini masih merupakan zaman kasih karunia, di mana Injil harus diberitakan ke seluruh dunia. Sedangkan tahta putih Allah juga belum terjadi. Belum terjadi, ya. Itu terjadi pada akhir kerajaan 1000 tahun. Saya kutip seorang teolog dulu ya. Sedikit lagi. Ya, Profesor Rairi ya, dalam bukunya Basic Theology mengatakan begini,
ya, menjelaskan pengadilan tahta putih dilaksanakan di akhir kerajaan 1000 tahun. Ia mengatakan demikian. Di akhir pemerintahan kerajaan 1000 tahun Kristus, orang-orang yang tidak percaya sepanjang masa akan dibangkitkan dan dihakimi. Kebangkitan mereka adalah kebangkitan penghakiman yang dibicarakan oleh Tuhan dalam Yohanes 5 ayat 29. Penghakiman mereka akan berlangsung di hadapan tahta putih besar. Jadi zaman ini belum merupakan zaman penghakiman tahta putih. Oke, jadi apa yang dikatakan oleh Yan Xiangbing itu tentu saja tidak tepat, ya. Saya lanjutkan sedikit lagi isu yang terakhir ini. Saya selesaikan. Nah, saya lupa ini siapa yang mengucapkannya, tapi yang saya tahu, saya pernah baca bukunya. Karena ini materi sudah saya tulis tahun 2000. Yang ini, bagian ini sudah saya tulis tahun 5 tahun yang lalu. Beberapa pemimpin Kristen dan antropolog Kristen mengatakan bahwa saat ini gereja sedang berada di ujung jurang kehancuran. Ini isu ketiga, gereja berada di ambang jurang kehancuran. Nah, tanggapan saya, karena Kristus adalah pendiri dan kepala gereja, maka dapat dipastikan gereja akan tetap berdiri kokoh hingga akhir zaman. Bahkan alam maut pun tidak dapat mengalahkan gereja, Matius 16 dan 18. Jadi orang-orang, entah dia itu apa tadi antropolog dan pemimpin Kristen, ya, yang mengatakan bahwa gereja berada di jurang kehancuran, ya, sedang berada di ambang kehancuran atau sedang berada di ujung jurang kebinasaan, adalah mereka yang tidak memahami supremasi Kristus, kemakuasaan dan kesetiaan yang telah memelihara gereja sejak berdirinya hingga saat ini lebih dari 200 tahun. Lembaga-lembaga dan berbagai denominasi Kristen bisa saja hancur dan tumbang, tapi gereja akan tetap berdiri tegak dan tidak terguncangkan di atas batu karang, yaitu Kristus. Kan Yesus katakan, aku mendirikan gereja dan memelihara gereja. Tapi tidak ada janji Kristus untuk menjamin kelanggengan organisasi atau denominasi. Tidak ada janjinya. Jadi denominasi bisa tumbang, organisasi bisa lenyap, tapi gereja akan tetap ada. Harus bisa membedakan antara denominasi, ya, organisasi atau lembaga, ya. Saya kutip lagi. Profesor Josh W. Peters, ya, W. Peter mengatakan, seorang pakar teologi dan misi. Ini bukunya, ya. Saya kutip saja, tidak cantumkan, ya. Ini ada bukunya. Dia mengatakan begini, gambaran malang mengenai badan lembaga denominasi kekristenan seharusnya tidak membutakan mata kita terhadap fakta bahwa sejak Pentakosta telah ada dan selalu ada gereja Yesus Kristus. Kristus telah menjamin kita bahwa dia akan membangun gereja dan bahwa gerbang maut tidak mampu mengalahkannya apapun bentuk dari serangan-serangan ini. Jadi gereja itu akan ada tetap sampai Yesus datang kembali. Kenapa? Karena Yesus mendirikan dan Yesus yang memelihara gereja sampai dia datang kembali. Saya akan akhiri ini. Saya tidak usah baca eksegesis biblika ini, ya. Saya akan akhiri saja. Nanti kalau ada bertanya baru saya jelaskan ini. Ya. Nah, Pentakosta bukan hanya menandai dimulainya masa gereja, tapi juga menandai dimulainya masa pelayanan Roh Kudus, secara khusus dalam penerapan keselamatan. Bagi orang Kristen, pada hari Pentakosta itu Roh Kudus dicurahkan dan gereja lahir. Roh Kudus sudah datang dan tinggal untuk mewujudkan rencana dan maksud Allah Trinitas dalam dunia ini. Gereja sampai akhir zaman merupakan karya Roh Kudus. Zaman ini masih zaman anugerah di mana Roh Kudus berkarya. Roh Kudus tidak pernah meninggalkan gerejanya. Roh Kudus datang untuk menjadikan keselamatan Allah nyata melalui Kristus dalam kehidupan perorangan umat, suku, dan bangsa. Dengan demikian, istilah Pentakostal ketiga yang diwacanakan oleh Niko Nyoto Raharjo tidak dapat diterima atau ditolak dalam presentasi ini. Demikian juga dengan klaim sekte sesat Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa zaman Roh Kudus atau zaman anugerah telah berlalu, juga ditolak berdasarkan pernyataan Alkitab yang jelas. Itu saja dulu presentasi dari saya. Terima kasih untuk waktunya, Tuhan memberkati.